Halo Berkuterian, balik lagi sama Berkuter Pot Nuansa. Kali ini Berkuterian bakalan ditemenin dua presenter, Jihan dan Noris. Langsung aja yuk, let's go! Halo Berkuterian, apa kabar nih? Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Balik lagi sama Berkuter Pot Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, sekarang kita udah kedatangan siapa nih, Bang Noris? Siapa? Pokoknya orang yang spesial. Spesial, kayak martabak. Oh enggak, kayaknya lebih beliau. Beliau. Kalau asik gitu kan orangnya. Asik. Asik. Ngebahas apapun dia Masuk, Nah, benar. sekarang pas nih kalau misalnya kita ingin membahas tentang Ramadan gitu. Ramadan kan. sesuai. Terus juga dia itu masuk ke apa tuh LDK. LDK. Iya, mungkin langsung aja deh biar gak penasaran Iya. gitu kan. Kita sapa. Halo, Akbarka. Halo. Apa kabar nih? Apa baik? Alhamdulillah baik. Dari namanya juga udah berkaya. Inilah terima kasih pada orang tua saya yang telah menerima berkah gitu. Berkah. Karena setiap hari saya itu berkah mulu. Puasa apa? Berkah. Alhamdulillah puasa. Masih puasa ya? Masih sih. Paling Belum. lumayan lah. Iya. Kebanyakan kalau misalkan di masa-masa ini kan ya orang-orang tuh agak kurang memperhatikan gitu kan ya di bulan Ramadan ini mereka istilahnya godinnya gitu. Godin. Iya, iya betul. Buka gelang ya. Bukan Buka kita puasa gelang. ya kan. Iya, makasih bahwa udah datang di podcast. Siap. Iya. Saya juga atas undangannya gitu ya. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Iya dong. Kita kenal anak saya. Ya, dari mana jurusan apa gitu kan siapa Siap. pacarnya. Enggak ya, biasa ya. Enggak punya masalahnya. Silakan perkenalan diri. Siap. Halo sahabat semua, perkenalkan. Berkuterian kan? Oke, Berkuterian. Berkuterian ya. Halo Berkuterian gitu. Iya. Oke. Berkuterian aja. Halo Berkuterian, perkenalkan nama saya Barga Heri dari Prodi Teknik Sipil semester 4. Kebetulan di Universitas Solo ini saya ditunjuk dari diri sendiri ya. Dia mana sebagai Ketua Umum LDK Asia Nusa Tenggara. Paling itu sih perkenalan saya, kalau pacar belum punya ya. Kalau saya pengen sok ada nomor di bawah ini. Oke. LDK. Berarti Ya. panggilnya Kak Bahkan boleh Kak Barka ya Kang, Mas, Mas Kang, juga Kang. silakan. Kang aja ya, Kang. lebih Mangga bang. Lebih enak kalau berkas. Kang Barka. Tapi jangan pakai kung ya. Ya. Iya, rumah di Rumah di Caringin. Caringin. Ya, di Jengkol. Cicingko. Ayo langsung Uber ayo di rumah. Gas. Nanti tolong kasbon. Oke, gini. Di Nusa Putra ini LDK cukup baru gitu ya. Ya, cukup baru. Kalau misalkan di Nusa Putra ini pertama gitu. Ya, Di pertama. itu di apa? Pada Kapan? berapa tahun? Tanggal 27 sih. Kalau 27 TKI apa? tanggal 27 November. November Ya, 2020. 2020. Oh 2000 baru ya. Baru sangat baru gitu. Cuma kalau misalnya kita berbicara di Sukabumi sendiri, LDK itu udah banyak. Oh, Udah banyak. jadi bukan hanya di Nusa Putra Bukan aja. hanya Saya tahu cuma Nusa Nusa Putra Putra aja. Aku kira Nusa Putra itu bikin sebuah UKM yang ingin ekspos orang-orang yang pengen bisa apa? Berpidato, apa gitu kan. Oh, ternyata itu ada ini ya. Ada juga. Jadi di Sukabumi LDK itu banyak, ada sekitar kota dan kabupaten itu 13 LDK. Oh. Nah, ada perkumpulannya juga tuh, ada yang namanya FS LDK Sukabumi. Jadi ada regionalnya, ada kita wilayah provinsi seperti kita kan maksudnya ke pribadi Priantara seperti Iya. Jawa Barat dan sebagainya. Ada juga tingkat nasionalnya gitu. Oh, Itu Sampai jadi- nasional pun sampai nasional ada gitu. keren. Jadi sebetulnya LDK ini menyebar juga gitu, nggak baru banget. Kalau misalnya Nusa Putra oke kita baru gitu. Iya. Iya. Gitu. Terus sih dan untuk apa yang mewadahinya pun kita salah satunya tadi tuh mewadahi orang-orang yang pengen bisa misalnya berpidato oke. Iya. Apalagi kita kan di Nusa Putra banyak beasiswa kan. Iya. Salah satunya beasiswa Tafid tuh. Iya. Nah salah satunya mewadahi itu gitu. Benar. Oke. Jujur, saya pribadi pun baru tahu gitu kan bahwa LDK itu emang senusantara gitu Ya, ada di nasional Iya. gitu ya. Aku kira cuma di Nusa Putra aja gitu Ya. kan sebuah UKM baru yang dinamakan LDK. LDK. gitu. Iya. Sebetulnya di awal pun saya berpikir seperti itu, maksudnya nggak ada seperti maksud saya gini, di luar itu kayak nggak ada forumnya gitu. Ternyata ada forumnya juga gitu. Oh. Pas awal-awal banget ya. Iya. Tapi ketika Betul. memang membentuk, oh ternyata ada Ada. forumnya gitu. Nah, untuk pertama kali kepikiran untuk bikin Bikin UKM seperti UKM. ini gitu kan. Hmm. Awalnya itu
kepikiran langsung LDK atau bikin Ada opsi sebuah lain gitu? opsi lain apa ini? Sebetulnya sih yang memang membentuk merintis pertama kali pemikirannya bukan saya sebenarnya. Oh. Ada salah satu seorang Iya. dari jurusan TKV, dia yang Katakan namanya saja siapa? Siapa? namanya Tari Nawati. Oh, halo Tewinda. Nah, Nawati gitu kan. Makasih ya. Nah, itu orang yang memang pertama kali berbicara pengen bentuk LDK gitu. Nah, mengkomunikasikan sama saya, oke, saya perjuangkan untuk langsung dibentuk gitu LDK itu. Mencari orang lain yang memang minat Iya. gitu. Jadi orang pertama itu bukan saya sebenarnya. Saya hanya mengkomunikasikan dan saya membantu untuk membentuk Istilahnya tim sukses. Iya. Nah, itu. Tapi zaman sekarang jadi yang pertama gitu. Iya. Sama yang lain itu sih. Iya, iya. Tapi walaupun baru ya LDK-nya, tapi udah banyak tuh kegiatan-kegiatannya dari yang ada YouTube-nya juga kan ya. Ada kemarin juga kan ya, Eh, saya lihat ada yang apa bikin acara di masih di Iya. Iya. Keren banget. Allah, kunjungi aja YouTube-nya kalau saya. Apa tuh namanya sebetulnya? Oke, untuk nama YouTube itu LDK Rashid Nusa Putra. LDK. Itu Aktif ya? Aktif insya Allah. Gitu. Dari tanggal 27 November sampai sekarang itu anggota LDK RS itu dari berapa sih Kak? Sekitar kurang lebih ada 50 orang. 50 orang ya. Dari setiap jurusan. Ya, dan alhamdulillah sekarang pun banyak sih yang konten yang Pengen pengen masuk gitu. Iya. Ya. Tapi mohon maaf, pasti kita buka, tapi dibarengkan dengan adik-adik kita yang 2021 pas penerimaan mahasiswa baru gitu. Oh. Jadi di situ kita buka lagi. Mungkin di akhir tahun ini mungkin ya. Ya, gitu. Masih ngebuka sih tapi nanti ya. Iya, iya. Gitu sih. Pasti banyak yang minat banget soalnya Amin. bermanfaat banget. Pergerakannya cepat. Pergerakannya cepat ya. Aduh, gitu. Sama kayak Puter ini. Gerakannya sih. Iya. Alhamdulillah. Terus program-program yang sudah dibuat di LDK ini apa aja sih Pak? Banyak sih ada kajian pekanan. Jadi per minggu kita kajian internal dan dibuka juga bagi orang-orang yang pengen mau gitu ikut kajian. Oh, hanya dari Gak hanya internal orang-orang. gitu. Ya. Terus ada kajian bulanan. Kajian bulanan itu per bulan. Nah, kalau misalnya pekanan itu dari kita untuk kita, kalau misalnya untuk kabul itu kajian bulanan itu pematerinya dari luar. Kita udah melaksanakan yang satu kali itu yang pertama gitu ya, yang pertama bulan kemarin itu dengan langsung pembina kita Pak Jas Malaysia. Oh, yang online itu ya? Iya, yang online itu. Ikut. Nah, selanjutnya nanti ada bulan Ramadan insya Allah ada launching untuk kabul ini. Iya. Terus nanti juga ada beberapa main-main kalah gitu. Tapi dilihat juga sudut pandang secara Islamnya kayak gimana sih gitu. Mungkin lebih kayak apa ya? Harus mensyukuri gitu. Nah, itu. Ciptaan Allah itu. Terus sih banyak kalau juga ada berbagai gitu. Iya. Terus asal program kita banyak alhamdulillah gitu. Keren gerakannya ya. Amin. Toh Pagi ya. Kan sekarang bulan Ramadan nih, pasti kita mau bahas tentang Ramadan nih. Oke. Ramadan, apa sih makna Ramadan menurut Kang Barta? Oke, siap. Sebetulnya karena saking istimewanya bulan Ramadan ya, makna Ramadan bagi saya itu banyak. Pertama itu bulan kesabaran. Dilihat dari yang terkejut ada sederhana ya. Kan kita puasa lapar tuh dari pagi sampai maghrib nanti. Kita dituntut buat sabar, gak makan, gak minum, secara sederhananya kan. Atau misalnya yang suka gibah, mohon maaf. Apalagi perempuan. Gitu yang gibah-gibah klub gitu. Ditahan dulu gitu bulan puasa itu, bulan Ramadan itu, sabar dulu gitu. Itu terus yang memang biasanya suka, mohon maaf, ya seperti jalan bareng sama pacar yang apa gitu. Tahan dulu deh nanti gitu. Gitu ya. Jadi itu kita pakai pacaran. gitu, bukan jomblo single sih tempatnya ya. Iya single gitu. Itu bulan kesabaran kita itu buat sabar hal-hal yang dilakukan biasaan ya yang memang gak positif. Nah di bulan Ramadan itu ditahan dulu, disabaran dulu gitu, gak dilakukan gitu. Itu makna pertama bulan kesabaran gitu. Dan sebetulnya dalam hal puasa pun kita itu terbagi loh. Terbagi apa? Ya, ke dalam beberapa tingkatan gitu. Tingkatan puasa. Gimana? Jadi puasa itu sebenarnya kalau yang saya tahu ya dalam sebuah keterangan kalau bisa dicek di kitab Durratun Nasihin itu ada 3 kategori puasa. Pertama puasanya orang awam, saum awami. Kedua ada puasanya orang mengerti, saum khawasi. Dan ketiga puasanya orang mengerti dan di atas mengerti. Perbedaannya apa? Puasanya. Nah ini perbedaannya. Makanya nih. Kalau misalnya puasanya orang awam ya,
itu dia hanya hanya sebatas ya menahan lapar, haus, sama kemaluannya, mohon maaf gitu. Kemaluannya gitu ya, syahwatnya gitu ya. Jadi dia hanya menahan sebatas itu, tapi gibah jalan, oke. Masih ayo, dalam artian misalnya apalah berdua-duaan atau misalnya kayak gimana gitu, dan masih nggak berduit sama bebek gitu. Kalau misalkan ini kan kayak tadi kan ya menjaga kemaluannya, mungkin lebih ke auratnya gitu. Nah kalau misalkan kita nih sebagai laki-laki gitu kan, terus melihat wanita yang memang auratnya kebuka, nah di situ puasa kita batal atau emang hanya dikurangi pahalanya aja? Hanya terus dikurangi untuk orang-orang yang membuka itu auratnya, hukum kerja itu gimana? Ya sebetulnya sih untuk dalam hal gini ya, jangan bohong nanti puasanya batal. Jangan ini dan puasanya batal. Sebetulnya bukan makna sebenarnya batal gitu, tapi lebih kepada kamu gak dapat apa-apa. Cuma memenuhi kewajiban aja puasa, tapi pahalanya mana gitu? Itu sih sia-sia. Jadi itu pertama puasanya orang awam. Kedua, ada puasanya orang mengerti. Nah, yang mengerti itu selain dia menahan yang tadi, dia pun menjaga beberapa hal. Apa aja tuh? Pertama, menjaga matanya dari memandang atau melihat hal-hal yang tidak baik menurut norma, menurut syariat. Ya, maaf, pornografi atau misalnya orang kayak gitu. TikTok. Tapi ya TikTok pun di TikTok pun banyak kok, misalnya yang kamu gitu. Gimana kita nge-shoot? Nah, itu pertama menjaga mata. Kedua, menjaga tangan dari meraba atau mengambil yang bukan hak kita gitu ya. Misal ngeraba tubuh atau apa gitu ya, atau atau mengambil hal yang bukan barang kita gitu ya. Itu menjaga tangan, terus menjaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat yang itu kan tidak baik gitu. Terus menjaga pendengaran dari misalnya bahan orang lain, fitnah orang lain, marah-marah orang lain gitu ya. Itu terus menjaga perutnya juga dari barang-barang yang memang nggak jelas hukumnya kalau dimakan. Itu halal atau haram? Subhanallah. Gitu. Mohon maaf nih, ada salah satu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kita, tapi itu sebenarnya belum jelas halal-haramnya. Ngorak, tahu ngorak? Iya. Tahu. Yang di sawah itu. Ya, mancing belut di sawah. Ya. Kebayang nggak? Kan harusnya itu secara bagusnya itu baiknya itu ya, kan sawah itu punya orang lain. Kita ngambil dulu di sawah, izin dulu deh. Nah kalau misalkan ada yang bilang kan belutnya aja yang maksudnya masuk ke bukan pemiliknya yang itu. Tapi kan belut itu ada di mana ya? Di lahan siapa gitu? Sawahnya kayak kebun Kan apa? nggak dirawat maksudnya. Tapi kalau belut itu nggak dirawat sama pemiliknya. Kadang-kadang dibernasi kemana aja. Tidak kemana aja. Tetap aja kan kawasannya di situ gitu. Semua hak di situ, lahan di situ tuh hak pemiliknya gitu, punya pemiliknya. Kita ngambil izin dulu kan. Tapi kebayang sih kalau misalnya kita ngerti ya, ada misalnya 10 sawah nih, 10 sawah. Kita izin dulu, misalnya satu sawah itu orangnya beda. Kita Pak izinnya ngurut di sini, Pak izin ngurut di sini. Emang sih ngurutnya nggak jadi kebun sore ya. Emang kan kalau saya izin dulu, tapi emang baiknya sih izin dulu gitu. Itulah puasanya orang mengerti gitu. Jadi selain yang tadi menjaga juga hal-hal yang tadi itu anggota tubuhnya. Tuh, terus ada puasa yang orang mengerti di atas mengerti. Itu yang susah. Kasihan. Nah itu selain yang tadi juga itu menjaga hatinya. Ibadah itu karena Tuhannya, karena SWT gitu. Jadi bukan karena pengen ke surga, bukan karena takut bukan karena takut ke neraka, bukan pengen dipuji juga. Tapi real ini perintah saya laksanakan. Saya nggak peduli dengan pahala atau apapun gitu. Yang penting ini perintah saya laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa yang paling berat kasihan. Nah kita sob introspeksi di hati kita puasa. Mungkin awam. Kalau diri saya sih curiga yang pertama. Ini dari awam. Puasa itu sih Ramadan makna Ramadan yang pertama. Kedua kan makna Ramadan itu sebagai bulannya turun Al-Quran. Quran disuruh Quran. Nah gimana untuk Ramadan itu kan pedoman hidup kita kan sebagai umat Muslim gitu. Nah di situ benar momentum di bulan Ramadan tanggal 17 kita bisa memutuskan itu banyak-banyak membaca Al-Quran gitu. Banyak-banyak kita mempelajari Al-Quran, membedah Al-Quran, makna di dalamnya itu apa aja sih gitu. Dalamnya apa aja sih gitu. Ini hal menarik ya, gitu. Menyangkut seperti literasi yang
pernah kita Kemarin. kan. Nah, orang-orang itu membaca hanya cuma membaca tanpa memahami isi kandungannya. Kandungannya. Minimal baca deh gitu kan artinya gitu. Nah, itu ya. Dan kita paham apa sih yang mereka baca. Iya. Ya, memang untuk Al-Quran itu hal yang bisa dikatakan bagi saya sulit untuk Iya. dikaji. Karena memang setiap mengkaji perlu ilmu loh, betul kan? Iya, Ilmunya harus ada. Iya. Karena kebanyakan orang juga yang lihat artinya saja, Iya. tanpa melihat maknanya gitu. Iya. Karena Al-Quran itu kan ada, ya kita di Indonesia aja ada makna konotasi, ada makna denotasi Iya. kan, Iya. ada yang langsung, ada yang ada makna tersirat. Iya. Tuh. Nah, Al-Quran itu sama gitu, ada tafsirannya gitu. Yang sampai seperti ini misalnya sasar, sesat gitu ya. Dikatakan sesat, kadang kan sesat di sana itu maknanya apa gitu. Iya, makanya di Sesat gitu ya. Al-Quran itu ada arti sama Tafsir. isi kandungannya. Isi Nah, kandungan. gitu. Itu harus pintar menjeli gitu ya. Hmm. Itu makna yang kedua. Terus makna yang ketiga itu bulan Qiyamul atau Bulan Lailatul Qadar. seribu Ya, bulan. Lailatul Qadar malam 1000 lebih baik daripada 1000 bulan kan. Amal apa aja tuh kalau misalkan kita dipertemukan dengan malam itu ya. Amalan apa aja yang mungkin bisa kita lakukan deh, nggak terlalu berat tapi kita bisa lakukan Iya, gitu. Lailatul Qadar. Iya. Nah, untuk Lailatul Qadar sendiri kita perlu menghidup-hidupkan malam itu aja tidur dengan artian menghidup-hidupkan itu kita melakukan hal-hal kebaikan. Oke. Ngegibah pun hal yang baik itu mau enggak, silakan gitu. Kita gibah misalnya, oh Ustadz itu ramainya baik nih, jujur, Iya. soalnya pengen nih kayak beliau gitu. Itu silakan gibah hal yang baik gitu. Oh, gimana lagi? Jangan yang Ngomongin yang baiknya. yang jeleknya aja gitu. Atau misalnya bisa kita ngebaca buku, literasi buku, tapi hal yang positif di situ misalnya tentang dakwah tentang apa, itu pun bagus juga gitu. Kalau misalnya kita susah melaksanakan sholat itu, Iya. tapi lebih baik sholat lagi kayak gitu, zikir kayak gitu. Tapi ada hal yang menarik kok. Apa? Ketika dulu kan Lailatul Qadar itu malam tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Ketika saya waktu kecil berpikirnya, saya kira bulan yang di langit. Asli ya. Makanya ketika kecil saya nggak ngerti kok Sama, beda. lebih baik daripada 1000 bulan. Asli ya, coba maksudnya apa ya? Kalau saya emang nggak bulannya, Apanya? tapi lebih ke malaikat turun ke bumi. Perlu dulu. Saya nunggu. Ya itu, ya namanya anak kecil. Imajinasinya masih. Iya. Terlalu tinggi kan? Iya. Karena kan kalau misalkan di malam itu para malaikat turun ke bumi, para malaikat berarti banyak kan yang malaikat. Saya tunggu. Nggak ada. Ya ada itu ya. Iya, dulu juga anak kecil gitu kan. Memang bulan dan malaikat itu kan nggak secara langsung turun ya, Iya. atau nggak bukan bulan di atas, Iya. di dalam kalender gitu. Itu Oke. kalau udah tahu bulan yang diampuninya dosa-dosa kita. Karena kan memang untuk bulan Ramadan itu bulan yang istimewa bagi saya. Karena aslian, karena memang untuk setiap hal kebaikan itu dilipat gandakan. Untuk setiap kejelekan itu kita mau kebaikan di Al-Quran dan hadis sahih kan ya, hadis sahih Nabi yang hampir serupa, ujungnya serupa, tapi depannya beda gitu. Gimana? Ya, masuk Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu min gitu. Itu kan yang pertama man shoma Ramadana. Iya. Yang kedua man qama Ramadana iman mahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi gitu. Jadi yang pertama man shoma yang adalah man qama. Iya. Man shoma itu kan adalah siapa yang berpuasa. Iya. Puasa itu kan di siang hari. Iya. Nah, itu untuk yang siang hari. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang belakang. Iya. Itu bagi siang. Yang malamnya man qama Ramadana. Siapa yang dia itu berdiri untuk sholat kan. Siapa yang sholat ya di bulan Ramadan, di malam Ramadan itu dosanya akan diampuni yang belakang gitu. Jadi ada dua, yang pertama masoma, yang kedua makoma, yang siang sama yang malam gitu. Double gitu. Jadi Siang aja, malam juga nah, ada. itu aslian. Dia Dia merugi kalau misalnya kalau apa kita contohnya nggak terawih gitu atau nggak apa pas bangun tuh langsung makan tidur lagi nah, gitu kan. itu aslian. Rugi loh. Ya, meskipun ada terang yang mengatakan tidur Tidur yang puasa, itu makanlah, ibadah. makanlah gitu kan. Iya. Gitu. Sebetulnya itu kan hadis palsu, hadis doib gitu ya, yang hadis palsu. Nah, karena kalau misalnya dilihat segi pandang ini, kalau misalnya ketika sehariannya selalu berbuat dosa, misalnya fitnah gibah kayak gitu susah buat kebaikan, ya oke tidur. Lebih baik. Baik itu. Oh, baik itu. Tapi tidurnya nggak dapat pahala. Maksudnya yang dapat pahala itu puasanya, Iya. puasanya dapat gitu. Karena kita tidurnya nggak dijadikan pahala gitu ya, nggak dijadikan utama gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kita bisa mengusahakan buat berbuat baik,
Iya. gitu. Lebih baik Pasti ya gitu. Jadi sok orang-orang yang suka tidur ya, jadi oke. Bukan saya loh, bukan saya. Bukan saya loh. Orang-orang yang suka tidur sok sekarang Tidur gitu ya. sok sekarang udah aktif lagi gitu. Khususnya buat bulan Ramadan itu buat Berlomba-lomba. Nah, itu terus saat makna bulan Ramadan juga bulan kedermawanan. Iya. Bagi-bagi. Iya, Sedekah, bener kan? Benar-benar. Bagi-bagi Saya nggak perlu takjil. mengeluarkan uang. Apa ya, senyum? Cuman ke jalan aja. Takjil banyak. Oh iya, benar. Hari pertama di masjid ini, hari kedua di masjid itu. Kemarin saya dapat ini, dapat nasi hitam sama risol. Betul. Masih ini nih. Alhamdulillah. Sebetulnya kita pun untuk belum memperkuang ya. Iya, itu lah berkah Ramadan. Itulah. Hanya ada di bulan Ramadan. Iya. Pasti ya kan. Kita pertama di masjid, misalnya buat takjil masjid ini, buat makan berat masjid A, gitu. Selain ada gitu. Itulah bulan dermawanan bagi-bagi soal kayak gitu. Itulah makna-makna bulan Ramadan bagi saya. Maksudnya, tapi sayangnya jadi kalau misalkan kita berbuat baik hanya di bulan Ramadan aja. Nah, gitu kan. Coba kalau misalkan kita berbuat baik terus panjang, gitu. nggak hanya di bulan Mungkin kita Ramadan. pasti bakal berbahagia gitu kan ya. Orang yang juga memiliki rezeki tinggal datang ke masjid, ada makanan banyak gitu kan ya. Sayang sih. Nah itu sih memang yang harus kita tingkatkan gitu. Iya. Harus kita tingkatkan. Jangan sampai putus di Ramadan aja. Iya. Kalau bisa terus berlanjut. Sawal terus di sana. Nah gitu kebaikannya. Karena kan yang ngapain lah kebaikan kita batasi gitu kan. Yang penting kita berlanjut aja gitu. Tapi kalau meskipun misalnya memang karena situasi kondisi misalnya gak ada, ya boleh kita khususkan di bulan ini aja gitu. Ya pasti di bulan Ramadan ini harapan dari Kang Barkah apa nih? Harapan saya sih, saya pengen semua umat, semua umat itu bersatu padu dalam artian lebih ada dari satu orang lagi. Amin. Kita sama muslim kan di bulan Ramadan ini kita saling berbagi, saling mengasihi gitu. Nah saya pengen itu apa ya kasih sayang, rasa berbagi itu ke semua umat juga gitu. Iya. Jadi merasakan juga mereka momentum Ramadannya umat muslim itu kayak gini gitu. Penuh dengan kebaikan, amal amin gitu. Terus saya pengen permasalahan-permasalahan mengenai politik mengenai apapun gitu. Di Ramadan ini terus ada beritanya gitu. ya, Miris juga dari atau misalnya pandemi aja gitu. Pandemi saya pengen beres di Ramadan ini gitu. Itu harapan saya terbesar gitu. Karena pandemi kita batas kan. Iya. Kuliah pun gimana tuh? Iya. Yang mau juga kemarin kan dendanya apa ya 1 juta gitu. Gitu. Apa aja? Ini penting. Gitu. Ini harapan saya salah satunya yang paling besar itu pandemi sekarang hilang aja. Jadi amin ya. Harapan kita semua. Ya, mewakili saya. Ya. Oke. Bersahkan soalnya. Kalau nanya Oke. Silahkan. kenapa taraweh ramainya di awal sama di akhir aja? Benar juga sih. Ini banyak banget gitu. Iya, benar-benar. Mungkin Gitu. Tengah-tengah gitu. Gitu. Iya. Kenapa? Kenapa tuh menurut Iya. Kang Barkah gimana? Oke. Tanggapannya? Jawabannya ada dua sih. Apa gimana? Ada yang simpel, ada yang panjang. Yang panjang. Simpel dulu. Yang panjang enggak? Iya, jelas. Yang jelas. Yang panjang dulu. Boleh. Yang panjang ya. Oke. Yang jawaban panjangnya karena di awal, kenapa banyak di awal? Kita kan pertama tuh baru masuk Antusias semangatnya, isi. semangat Ramadan. Kita berbuat banyak ayo menyambut Ramadan. Kita semangatnya tuh. Menyambut bidadari. Sip, masuk. Bidadari apa tuh? Bidadari itu karena apa? Dari kampung. Jadi itu antusias, semangatnya masih ada, masih menggebu-gebu semangat Ramadannya. Makanya banyak yang masih pertengahan itu lelah. Udah biasa capek. Karena konsisten itu susah. Nah, konsisten yang susah, konsisten yang susah ya. Jadi pas tengah-tengah bolong. Pas di akhir, sayang bentar lagi Ramadan pengen berakhir. Iya. Makanya semangat lagi tuh. Iya. Ramadan saya kalau misalnya dilewatkan, Iya. mumpung di akhir, tinggalkan lagi itu. Tingkatkan lagi biar kita dapat HR banyak. Sekarang ada THR. Sekarang tuh ada 3 loh. Apa? Kenaikan Islam masih, Hmm. Imlek, Ramadan. Wih, iya Satu. benar. Mantap. Triple ya? Iya, THR, ampau. Nah itulah kenapa memang di awalnya banyak memang bolong karena semangatnya, antusiasnya dan tadi benar nanti ya mas, konsisten yang besar gitu. Itu jawaban panjangnya. Kalau pendeknya ya karena takdir sih. Benar kan? Ya, siap yang itu takdirnya kayak gitu. Gitu sih. Simpelnya kayak itulah. Untuk kenapa
Ramadan pas tarawih di awal banyak, di akhir banyak. Tapi sangat disayangkan loh itu. Oh, Soalnya pasti. setiap kita tarawih gitu kan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam nanti terakhir, itu tuh ganjarannya berbeda-beda. Iya. Betul, kasihan. Betul kan? Iya. Kan nyambung juga ada yang tadi manfaat. Siapa yang sholat di saat tarawih di Iya. malam hari, maka dosanya diampuni yang belakang gitu. Makanya yang tarawih. Dan memang benar, setiap malam Ramadan itu puasanya, maksudnya ibadahnya itu, Iya. pahalanya itu berbeda-beda. Bisa dibuka di kitab Dr. Nasihin itu setiap malam pahalanya beda-beda. Yang pertama itu malam pertama misalnya seperti kita terakhir di dunia. Iya. Nah itu kan nggak punya dosa. Iya. Malam kedua misalnya kayak umroh, pahalanya haji gitu. Jadi setiap malam itu beda. Berbeda. Iya. Dari tempat Kan sangat disayangkan. Itu makanya. Makanya ayo kita tarawih bareng-bareng. Saya siap jadi imam kalian kok. Tapi menurut Kang Barka, tarawih itu kalau menurut saya pribadi ya enak loh. Kalau misalnya udah tarawih itu kita keringetan, terus juga kayak apa, butuh tuh enak aja gitu. Jadi mengganti olahraga. Iya. Betul. Benar. Serius. Ibu mungkin di Ramadan maaf ya belum dapat ya. Nggak usah lah. Oh, udah. Masih rahasia ya? Masih rasa. Kalau saya masih taksi. Yang penting keimanannya naik. Nah, itu. Sebenarnya kan dalam satu kan olahraga juga kan boleh terawih tuh. Iya. Iya. Aku tak asalnya terawih cepat juga sih. Nyenyak bu asli ya. Semurat itu. Itu emang benar tadi olahraga. Iya, benar. Terus kan di Ramadan itu ada itikaf di masjid. Ya. Nah, itu gimana? Oh itu sangat utama sekali gitu. Kalau itikafnya sambil tidur? Nah, itu yang sedikit bagi saya agak keliru. Iya, keliru. Itikaf itu ya kita memang berdiam di masjid, tapi kita sambil berpikir, sambil ibadah, tadarus. Tapi kalau misalnya tidur itu ya hal yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya tidur memang boleh di masjid silakan tidur. Bagi saya silakan aja. Yang dilarang itu yang mengotorinya. Kita tidur misalnya dilarang atau apa gitu kan bau karpet kan? Iya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya tidur ya di rumah aja. Saya juga pernah pengalaman ada yang tidur gitu kan. Saya sholat, dia ngorok dong. Antara marah sampai yang ketawa dong. Ngebangun ini nggak enak gitu kan. Pastian. Karena ya kita sebagai manusia kita bisa tahu tempat lah, manusia gitu ya. Masjid itu kan memang tempatnya ibadah, tempatnya kita bisa melaksanakan suatu kebaikan. Ya kita sesuaikan diri kita gitu. Ya siapa tidur di masjid, tapi ketika memang itu waktunya mepet gitu, baru saya perlu istirahat. Iya. Bisa pulang ke perjalanan jauh. Ya bisa tidur di masjid gitu, asalkan dari motorik. Iya. Tuh sih. Benar. Dan sebetulnya memang mungkin karena nggak bayar sewanya gitu. Dari masjid gitu. Ya, tapi itu hitungannya apa? Termasuk itikaf gak sih gitu kan? Misalkan nih saya bepergian jauh, terus saya capek gitu kan ya. Saya mau sholat tahiyatul masjid, terus saya juga niat itikaf gitu kan. Tapi saya kan ketiduran. Ya kalau misalnya tren ketiduran. Oh iya, kalau saya tidur. Ya bagi saya pribadi sih, tidak sih bagi saya pribadi. Kan misalnya gini nih, saya pengen ke masjid, pengen itikaf, terus niat itikaf misalnya. Iya. Kan ada tuh beberapa waktu mungkin sebelum tidur dia harus terjaga gitu. Nah itu insya Allah dapat pahala. Tapi kalau misalnya dari rumahnya saya pengen niat tidur di masjid, Ya. tapi misalnya lulus itu itikaf, tapi memang di awal itu niat awal itu pengen tidur, ya tidur aja gitu. Itu sih. Tapi gini, aku pernah ada pengalaman ya waktu kecil. Kan kata guru saya dan guru saya, kalau misalkan kalian pahala banyak gitu kan daripada di rumah mending di masjid gitu kan. Tapi dari mulai subuh saya kan di masjid ya terus tidur kan sampai nanti waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib baru saya pulang. Nah itu itikaf atau cuman ya kita main di masjid aja gitu? Bagi saya itu itikaf karena apa? Tadi ada bacaan, Al-Qur'annya, ada sholatnya gitu. Iya. Jadi gak semata-mata satu pekerjaan aja gitu. Iya, walaupun kita tidur di masjid gitu. Kalau misalnya cuma tidur di masjid satu pekerjaan dan yang awal kita tidur ya tidur gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita Ada itikaf, ngajinya. ada ngajinya, ada sholatnya, karena kita ngantuk misalnya kalau akan ketiduran, nah itu Intinya sih lebih ke pengen memuliakan masjid gitu kan. Di bulan Ramadan ini ya kan nanti kalau misalkan ada yang nyuruh ini kabar bersihin, kalian bersihin. Nah, Ini masih bagus. Bebek seperti itu ya, daripada kita melihat awas pekerjaan cuma buat tidur di masjid. Sayang banget. Nah, sangat Saya disayangkan. ada juga sih teman saya juga.
seperti teman-teman yang lain, tapi ada satu lagi yang cuma tidur aja gitu. Ada sih. Ya daripada menggibah kayak gitu kan bisa juga sih tidur aja asal mengotori lah itu. Gitu. Pasti perempuan itu ada merahnya gitu ya. Ya. Nah, apa sih amalan-amalan di bulan Ramadan bagi perempuan yang lagi hamil? Oke, hampir mirip dengan Jumatan. Jumatan. Kan kalau Jumat itu kan besar banget. Perempuan kan agak Jumatan kan. Iya. Gimana cara mendapatkannya sama kayak Ramadan? Kalau misalnya lagi haid dan Iya. bisa kayak PMS maaf, jadi dia bagaimana bisa pahalanya seperti lah, bukan sama dan bersama ya, tapi gak terlalu jauh ya pahalanya. Nah bisa dia itu menyiapkan makanan buat orang yang buka puasa, terus berbagi misalnya, ataupun misalnya kita baca-baca hal-hal yang baik aja, bukan Al-Quran, kita sholawatan pun misalnya itu bisa kan, karena sholat itu kan nggak harus punya wudu ya, itu juga bisa sholawatan gitu. Jadi kayak gitu, jadi niatnya zikir aja gitu. Jadi amal-amal seperti itu bisa juga kita menyemertikan atau gak sama benar sama ya, tapi memang kita gak terlalu jauh lah, awalnya ada orang yang puasa gitu. Jadi dengan menyiapkan makanan, terus yang bisa berbagi, membaca buku ataupun bisa bacaan yang baik-baik seperti itu. Tapi ingat ya, menyiapkan makanan bukan bikin orang ini orang salah aja bikin video gua dimakan nih. Ya disegel kali betul. Lagi siang-siang. Bangetan sih. Itu bahasa PMS ya udah kamu biasa aja gitu kan kalau Harus saling menghargai. gitu deh. Apalagi kalau misalnya mohon maaf ketika misalnya di suatu rumah atau asrama misalnya kan banyak kan tuh. Satu yang misalnya enggak lagi halangan lah. Dia nyidup nih. Ketika Karena milih itu wangi. wangi banget. Ketika siang semut, waduh siapa yang masak nasi itu parah. Mungkin sampai sekarang ya Indomie sering di maaf yang merek gitu kan. Sering di jolimi mungkin ya di fitnah sampai sekarang kemasan itu nggak ada gambarnya. Iya. Aduh kalau memang. Itu bukan sari Indomie ya, mohon maaf ya. Tapi sari kita ya loh. Iya. Itu. Terzolimi. Terzolimi. Malah kita yang menzolimi barang mati. Iya. Nah itulah bagian-bagian kita. Kan kalau puasa itu sahur pasti kan. Ya. Sahur. Kebanyakan itu ada yang masih yang azan tapi itu masih makan tuh. Gimana? Iya. Batas makan sahur itu gimana? Sahur kayak gitu. Tapi nggak dengar ada waktu misal gimana ya minum aja. Terus dia jam. Hah? Terus dia jam. Ya jam ternyata udah Lewat. lewat. Udah Udah. azan. Oh, Iya. oke. Gimana tuh? Memang sih sebetulnya ada beberapa yang persepsi menurut saya keliru dengan waktu puasa itu ya. Waktu puasa itu memang dari adzan subuh, dari adzan subuh sampai maghrib. Iya. Nah jadi kita boleh makan itu sampai waktu imsak. Sampai waktu imsak. Imsak misalkan ada waktu sebelum adzan subuh itu kan ada imsak tuh waktu imsak telah tiba. Iya. Nah sampai situ lebih baiknya pas imsak kita berhenti makan. Itu lebih baiknya. Tapi ketika memang kita belum makan apa-apa dan kita pengen misalnya masih makan, Misalnya kesiangan. silahkan pas imsak makan. Iya. Tapi ketika adzan berhenti. Kalau misalnya adzan dilanjut itu batal. Nggak bisa puasanya. Kalau udah kita dengar azan Ya udah berhenti. keluarin yang dari mulut. Yang misalnya pas adzan tanggung. Makanya coba Itu tanggung itu yang dari gitu. Jadi waktu puasa itu dari adzan subuh sampai maghrib gitu. Ketika imsak masih boleh kita makan minum imsak. Tapi ketika adzan udah berhenti. Jangan sampai lanjut. Nah, kalau misalkan gini, kita tuh terawih kan, kalau misalnya terawih kan itu suka ada niat bareng-bareng nih, niat puasa. Nah, kebetulan kita nggak terawih misalkan, nah kita tuh lupa untuk niat puasa, gitu kan. Nah itu kita ingat-ingatan jam misalkan udah sholat subuh, udah tidur, ingat-ingat jam 6 misalkan, jam 6 pagi. Oke. Nah itu gimana? Ini yang paling lupa niat ya. Lupa niat. Oke. Yang setahu saya ketika kita lupa niat puasa, maka puasanya itu harus diganti. Harus dikodok. Misalnya memang kita ingat atau jam 3 sore atau jam berapa intinya udah waktunya puasa, kita ingat malam itu udah niat. Maka puasa di hari itu harus sampai beres, gak boleh dibatalin. Kalau dibatalin itu berdosa ya. Kalau dibatalin itu berdosa, maka intinya beresin puasa itu, tapi nanti dikodok.
yang saya tahu seperti itu. Lupa niat jadi. Lupa niat, langsung ado gitu ya. Untuk tips mengisi waktu luang saat Ramadan di masa pandemi apa nih? Iya. Oke, untuk tipsnya ya, hal yang pertama kita jadwalkan. Sebetulnya sih hari itu setiap hari itu harus jadwalkan. Jam segini sampai jam segini kita ngelakuin apa? Jam segini sampai jam segini kita melakukan apa gitu. Sebenarnya bukan cuma Ramadan aja, tapi mau dikhususkan itu juga. Kita jadwalkan lebih dahulu dari jam sekian sampai jam sekian. Terus kedua kita pilih hal apa aja, kegiatan apa aja yang dilakukan. Misal dari setelah sholat zuhur misalnya, kita 10 menit baca Al-Quran misalnya. Iya. Kayak gitu. Ayat sampai berapa ayat? Misalnya 11 akan. Terus dari jam 1 sampai jam 2 misalnya, kita itu review tugas-tugas kuliah misalnya. Kayak gitu, mempelajari materi-materi kuliah misalnya kayak gitu. Terus bisa juga kita mengisi dengan baca-baca buku ataupun kalau misalnya bisa disesuaikan dengan hobi kita. Misalnya hobi tiktokan ya. Itu bisa juga kalau positif gitu. Kita tiktokan aja tapi tiktokannya yang baik gitu ya. Yang positif. Misalnya kayak gitu. Terus lihat juga tiktok orang lain yang misalnya cara menginspirasi misalnya kayak gitu. Karena saya pun sekarang itu kayak seperti tiktok gitu. Cuma suka buka-buka aja tapi buka-bukanya hal-hal yang positif gitu ya. Kayak gitu. Itu bisa diisi buat mengisi waktu luang kita bulan Ramadan ini. Kalau misalnya memang kita susah buat pun konsisten buat terus baca Al-Quran. Kalau misalnya sholat sunat itu kan kalau bisa jenuh oke gitu. Bisa diisi dengan hiburan itu disesuaikan dengan hobi kita. Tapi di bulan puasa ini juga ya. Saya lebih suka kayak nonton sejarah-sejarah gitu kan, dari mulai Ibnu Battuta, Maulana gitu kan ya. Saya suka tuh kayak gitu. Soalnya kan ada banyak pengetahuan yang mungkin kita nggak tahu ya sejarah kan. Itulah. Nah, kalau misalnya pun masih baca bisa gitu banyak. Itu banyak. Karena ada orang yang masih membaca, ada yang nonton sama mendengar. Nah, itu menyesuaikan aja dengan sesuai kita begitu. Jadi kan enak kalau baca atau nonton kita ada gibah atau kita ada fitnah atau kita sayang ke apa-apa gitu. Jadi langsung yang bagus pada hal itu gitu. Betul. Itu bisa ngisi waktu luang kita di Ramadan ini khususnya masa pandemi ini ya. Jadi nggak ada alasan ya buat kita pada rutinitas. Asik. Karena rutinitasnya itu nggak perlu berbahan. Ya. Lebih berbahan sih. Itu sih tipsnya. Iya, ada nggak hambatan dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan di masa pandemi? Oke, kalau masa pandemi ini kan kita terbatas dalam Benar. waktu. Iya, benar. Paling hambatannya itu kepada kita melakukan suatu kegiatan yang bertemu orang banyak, misal bersama, Bersama. atau kayak gitu, atau misalnya mengadakan pengajian sosial di sore hari. Itu paling yang susah itu yang sifatnya berkumpul lah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang malah ya longgar ya. Nggak seperti tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan di kota-kota lain mah belum bisa. Tapi kalau di kampung kan udah ada gitu. Ya itu sih hambatannya paling itu hambatannya kita ibadah dengan berjamaah itu hanya susah di pandemi ini. Juga habit bulan Ramadan yang kayak bubur kayak gitu mungkin lebih susah. Nah itu susah. Kalau misalnya dalam segi ekonominya mungkin berbagi banyak. Ya kan sekarang pandemi itu kan masanya ekonomi masuk yang mungkin dalam berbagi itu agak menjadi hambatan gitu. Dalam mencari pendanaan kayak gitu. Sih kalau sudah hal berkumpul sama finansial kayak gitu. Ada nggak pesan buat mahasiswa atau berkuliah nih? Apa tuh? Oke, untuk pesan kalian atau misalnya mahasiswa Nusantara khususnya ya. Ayo kita tingkatkan lagi tunjangan saya untuk banyak beribadah dan pesan saya. So, mumpung sekarang bulan Ramadan kita khususkan buat tidak berbeda lebih banyak melakukan kebaikan yang banyak gitu ya. Yaitu hal-hal yang biasa kita lakukan di selain bulan Ramadan, misalnya apapun itu yang gak baik menurut norma agama, menurut norma sosial, kita berhentikan dulu lah. Kalau susah diberhenti setiap orang dari kita apa kita cut dulu, skip dulu gitu. Nah baru di bulan Ramadan kita khususkan istimewakan bulan ini gitu. Semoga aja kebaikan-kebaikan yang dilakukan di Ramadan gitu kan terbawa nanti. Itu jadi biasa lah gitu kan. Bisa karena biasa kan? Nah itu kayak kamu subuh. Nah itu kan hal sulit menurut saya. Bangun pagi itu kan hal sulit. Tapi karena kita sering sahur gitu, jadi udah terbiasa. Mungkin efek kecilnya lah yang harus kalian lakukan. Setelah bulan Ramadan ini, ya tulisan itu yang ditinggalkan. Terus
lagi gitu. Jadi kayak gitunya apapun itulah. Kalau bisa ya tetap ada remah gitu. Itu sih pesannya kepada semua mahasiswa bahkan semua muslim. Ayo kita tingkatkan, kita kan skip setiap perbuatan, setiap perilaku yang kurang baik yang pernah ataupun yang sering dilakukan di masa lalu atau yang belakang. Itu sih. Tambahan lagi deh, coba deh memaafkan siapapun itu gitu kan, kayak diri kita pribadi atau orang lain, coba deh memaafkan Itu siap. Karena kalau misalnya kita bermusuhan atau silaturahmi ya susah juga kan, pasti ya. Kalau musuh-musuhan kan, apalagi ketika musuh-musuhan sama teman sekelas, itu banyak tugas, ganggu. Iya. Pasti ya. Nah, lebih baik kita apa aja? Mulailah. Ya, nah itu sih untuk pesan dari saya. Ya, mantap nih. Kesimpulannya, iya banyak banget. Dari mulai, Dari hal sepele sahur sampai semua dibahas. Ya intinya sih apa yang kita bicarakan tadi dari mulai perkenalan sampai tadi Ramadan gitu kan. Semoga ada hal positif yang bisa kan. Amin. Aja gitu kan. Semoga teman-teman juga yang nonton puasanya lancar. Amin. Sampai nanti Jangan begini. hari raya. Nah itu pun kan ngisi waktu puasa juga bisa seperti ini. Iya. Podcast kan? Bisa kita ngisi waktu luang di bulan Ramadan gitu. Iya benar. Diskusi hal yang baik kayak gitu. Mungkin nanti di balik layar aja. Iya. Lebih. Iya. Nah, info juga nih untuk kalian yang mau gabung di LDK. Mungkin nanti di akhir tahun akan membuka rekrutmen. Nah, dari sekarang persiapkan nih. Biasanya di LDK itu ditagih video. Iya, video kayak kalian itu harus mulai mengekspos diri kalian gitu kan, supaya kalian tuh berani bisa di depan layar. Sebenarnya sih untuk hal itu kayak gini. Gimana? Intinya untuk yang masuk ke harusnya dari dituntut harus bisa dapat. Justru kita belajar. Lama kedua, kenapa ditugaskan buat video ataupun misalnya karya tulis? Itu sebenarnya bukan benar kewajiban, tapi kita dari situ lihat. Oh dia buat videonya bagus, oh berarti kalau buat videonya bagus dia bisa multimedia kayak gitu. Kita arahkan buat misalnya ada ruang kerja berkonten. Dia mau mencari tahu. Mencari tahu informasi mengenai bakat dia. Atau misalnya lama esai kayak gitu, dia jago nulis. Berarti nanti kita arahkan kepada dakwah desain, dakwah grafisnya gitu. Kalau sebenarnya persiapkan gitu. Jadi itu mungkin awal aja, kedepannya enggak apa-apa gitu. Jadi kan lagi. Ada IG-nya jadi LDK Rashid. IG-nya ada, IG-nya LDK Rashid Saputra. YouTube-nya juga sama caranya LDK Rashid Saputra. Abangnya? Abangnya Akram 19. Oh iya. Atau Baga Hari. Betul. Oke. Iya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang memang nggak bisa dipertanyakan di sini, gitu kan nggak ada di skrip kita, gitu kan, sok langsung aja DM. Terbuka. Ya, terbuka kok. Langsung Asik kok. respon ya. Iya, apalagi kan kalau pembahasannya tentang agama, kebaikan gitu kan. Kalau mau bisa pembahasan tentang nikah, ayo. Saya setuju 4 ya. Pokoknya DM aja langsung. Kan ada juga enak nanya jawab silakan. Iya benar. Oke, nanti Instagramnya kita simpan di deskripsi. Siap, terima kasih banyak. Dan buat kalian jangan lupa juga ya untuk follow IG kita di Jurnalis Nuansa, terus tonton juga di YouTube-nya Berkutarian di Jurnalis Nuansa Media. Iya. Like, comment, dan subscribe. Ya. Oke. Ya, makasih buat Kang Barka. Siap. Terima Sehat kasih. selalu. Kedatangannya waktunya Iya. bisa walaupun belum puasa tapi tetap ceria. Iya. Untuk menggugah semangat, Iya. kita mungkin ada apa? Jargon. Apa ya? Jargon berkutat. Berkutarian. Oke, silakan Han. Kalau kita bilang bertutur pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Berkomunikasi itu kan di komunikasi kita harus berkomunikasi Untuk terkoneksi, ya. Siap. Ya. Oke. Sebagai penutup ya, Oke. berputar pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi.